Masih semangat? Baiklah, tidak lama saya akan menyampaikan kesaksian saya ya. Dari awal saya seorang wira swasta. Wira swasta, saya membuka toko emas. Bukan kebanggaan dari kita sebagai pengusaha atau sebagai wira swasta yang berhasil atau apa. Tetapi kita tidak mengalami sama Tuhan. Dulu kitanya usaha mengadakan patung-patung yang bukan kita sembah. Saya sempat sembahyang di Gunung Kawi, sembahyang di tempat yang Konghucu, semuanya adalah patung. Itu semuanya memang memberikan berkat, tapi itu bukan berkat dari Tuhan. Itu karena kita kedagingan. Kita harus berpikir bahwa kita usaha harus mengandalkan Tuhan. Dulu saya tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kesombongan kita sendiri. Kita sombong tidak ada yang tahu, yang Tuhan tahu, hanya Tuhan tahu. Kita sombong sampai orang tidak tahu, berarti kita tuh sudah melebihi dari apa yang kita lakukan, apa yang terhadap Tuhan kepada kita. Saya sempat cerita ya, di tahun 2014 saya mengalami pasang ring 5 biji di dalam tubuh saya. Sebetulnya waktu itu udah tanggal 18 April 2014, itu adalah hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Sebetulnya waktu itu saya udah panggil, tapi Tuhan Yesus baik. Amin. Dia menggantikan saya. Saya dipasang ring, saya masih bisa berdiri di tempat ini semuanya karena kasih karunia dengan keluarga saya. Kita waktu itu sebelum saya belum kenal Tuhan, saya respect kembali. Berarti Tuhan mau panggil saya. Amin. Ternyata di tahun 2015, saya dalam keadaan goncangan ekonomi. Karena kita selalu masih mengandalkan. Tapi saya udah ikut Tuhan ya. Saya ikut Tuhan, tapi saya masih mengandalkan kekuatan Tuhan. Karena tidak ada yang mementorin saya. Saya hanya datang gereja saja. Tetapi masih ada dalam hati kesombongan kita yang tidak terlihatkan. Pada suatu tahun 2018, saya benar-benar tutup toko. Saya bangkrut. Apa yang harus aku malu atau apa? Tidak. Apapun yang terjadi, saya tidak akan takut, saya tidak malu. Karena Tuhan selalu menopang saya. Tuhan selalu menjaga saya. Walaupun saya bangkrut, apapun, saya tidak malu. Saya hilang semuanya, rumah-rumah hilang semuanya, saya tidak apa-apa. Yang penting keluarga saya damai sukacita. Istri saya damai sukacita. Pas di penghujung tahun 2020, istri saya kena COVID dalam 2 tahun. Dia masuk COVID, dia masuk sakit COVID ya, kena COVID ya, jadi dirawat kayak di rumah sakit jiwa. Nah, itu berarti Tuhan masih sayang sama keluarga saya. Kita mengalami kayak ini, Tuhan mau kita berbalik kepada Dia. Saya bersyukur, saya di Christ City Church, saya dapat seorang gembala yang bisa mementori kita, seorang bapak yang benar-benar yang mementori kita. Jadi kita mengerti. Waktu dulu kita nggak ngerti apa itu melayani. Sekiranya kita datang ke gereja hanya dengar firman Tuhan, dengar terus menyanyi terus pulang, tidak ada apa-apa. Mari hati kita harus jadi satu. Hati kita harus percaya sama Tuhan. Kalian dialah satu-satunya pengharapan kita. Tidak ada Tuhan Allah lain lagi yang kita sembah. Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Saya bersyukur saya bisa berdiri di tempat ini semuanya karena kasih anugerah. Saya bersyukur istri saya yang dulu kelas kepala, yang mau menang sendiri, saya hanya mengangkat tangan. Walaupun air mata saya keluar, Tuhan tahu apa yang saya mau. Saya bersyukur istri saya hatinya dilembutkan. Dulu yang tidak mau mendengarkan kata-kata saya, sekarang dia mau mendengarkan kata saya. Ayo semua ibu-ibu, kita harus saling menghormati suami kita. Dan suami juga harus menghormati istri kita. Kita harus saling mengisi biar Tuhan
ada bersama dengan kita. Berarti kuasa Roh Kudus yang selalu ada bersama kita, maka kita akan dimerdekakan. Roh Kudus tidak pernah mengecewakan kita. Hanya orang dunia saja kita yang menghadapkan kepada dunia yang bisa mengejauhkan kita. Saya bersyukur sekali bisa melayani tempat ini. Yang penting sekarang kita harus yakin dan percaya, taat dan setia. Apapun permasalahan kita harus cari Tuhan, bukan cari manusia. Manusia bisa mengecewakan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dia akan selalu menopang kita. Tetapi tetap yakin dan percaya, kuatkan hati kita. Inilah, terima kasih, ini kesaksian dari saya. Kita Ebenezer di sini, Tuhan pasti menolong kita. Tidak ada satu pun yang lepas dari tempat ini. Tuhan pasti menolong. Karena kita selalu setia dan taat kepada Dia. Terima kasih, ini kesaksian dari saya. Tuhan Yesus memberkati.